Kayak Coba Pak Jon nanya, nanya apa gitu Pak Jon? Yang sulit gitu Pak Jon? hmm. Silakan Pak John. Kutanya nanti gimana lah ya kan karena gini bro, keyakinan kalian udah seperti itu. Saya tanya juga seperti ketika kalian bertanya akan saya jelaskan juga. Jadi kalau masalah yakin tidak yakin percaya tidak percaya kembali kepada masing-masing kan. Jadi kalau saya tanya juga, waduh saya tanya apa yang mau saya tanya? Toh dijelaskan juga nanti saya juga nggak bisa memahaminya kan. Hanya kalian saja yang bisa memahaminya. Tapi Ya repot intinya sih ya, Pak Jon, karena yang iya. saya tahu Pak Jon Peter kan dari dulu mengakui kalau di kitabnya itu memang banyak terjadi kesalahan karena memang tulisan manusia gitu Pak Jon ya. Betul, saya akui kalau itu benar. Ini repot wes. Kalau sudah Namanya kontradiksi Bapak, Repot wes. tapi Bapak masih yakin Pak. Kangen banget gak Ustadz Naja. Repot kalau wes. sudah mengakui kitabnya banyak kesalahan tapi tetap Kristen Makanya ini aduh, makanya gini Pak Naja, membaca itu tidak bisa dengan kepandaian kita sendiri, tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri untuk memahaminya. Jadi kita butuh bantuan. Bantuan Lama-lama ini adalah bantuan Roh lama-lama kok Kudus kayak ini. udah kayak Islam ya dia ya. Lama nggak ketemu masih John. Aduh. Sama di neraka lah nih John nih dengerin ya. Neraka lah tempat, mohon maaf Ustadz kalau saya salah. Neraka lah tempatnya bagi umat muslim yang mempelajari Al-Quran dengan cara sendiri, yaitu menafsirkan sendiri. Benar nggak Ustadz? Kurang lebih seperti itu. betul. Nah John udah persis banget loh. Dikit lagi udah ikutin Ustadz John, aja udah. di Kristen ada Ya, takbir gak Pak Jon? takbir. Ya. Takbir itu seperti apa kalau dalam bahasa Takdir itu Indonesia? sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan sebelum kita diciptakan, dan setelah kita diciptakan apa yang direncanakan itu semuanya terjadi gitu. Ada nggak? Oh, nubuat kalau istilah di kami Kristen itu. Kalau nubuat kan Itu khusus Yesus rancangan Pak Allah. Jon. Itu bukan semua Enggak, orang. enggak. Nubuat itu adalah sesuatu yang kemudian dibuktikan atau dinyatakan di masa depan. Jadi Nah, kalau ada nggak takdir bedanya kan model dengan seperti itu? ramalan, beda dengan ramalan gitu loh. Ya, ada nggak takdir itu berarti? Ya ada, Ada. Berarti Yesus rancangan itu tahu udah ya ada. kalau dia sudah direncanakan akan dibunuh ya? Iya, kalau tentang hal itu udah jelas itu rancangan dia. Kalau dia sudah tahu nih kalau turun akan dibunuh, itu namanya bunuh diri atau gimana Pak Jon? Ya, bisa kalian katakan seperti itu pemahamannya ketika kalian mengatakan ada rencana dia seperti itu. Kalau di dalam manusia itu bisa dikategorikan sebagai tindakan bunuh diri. Kalau dalam pemahaman perspektif manusia. Oke, berarti Yesus bukan diserahkan untuk menebus, berarti dia sedang bunuh diri berarti ya? Menurut kita secara perspektif manusia betul. Oke, Yesus bunuh diri. Oke, 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 oke. Nah, gini Pak Jon, Yesus tahu nggak kalau orang-orang yang akan lahir dan Adam itu akan melakukan kesalahan, kejahatan semuanya ini, Yesus tahu nggak? Dia sebagai sang pencipta yang dalam keyakinan kami menjadi manusia itu, dia sudah tahu akan apa yang terjadi. Berarti Yesus tahu atas segala apa-apa yang belum terjadi itu tahu ya, apa akan terjadi Ya, apa itu tahu ya berarti ya? dia mengetahui tentang apa yang akan terjadi itu, dia sudah punya skenario, dia sudah punya rancangan tentang itu, tapi kita tidak mengetahui secara persis apa yang sedang dia rancangkan itu. Oke. Kalau dia tahu, kenapa dia kabur waktu dikejar Hansip Romawi, Pak Jon? Dia tidak kabur, tetapi dia harus menggenapi segala sesuatunya itu. Contoh begini, dia harus pada hari Jumat. Mengapa pada hari Jumat? Kenapa nggak hari Kamis? Kenapa nggak hari Rabu? Kenapa dia harus menyerahkan dirinya pada hari Jumat? Nah, itu kan suatu rancangan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Jadi tentang harinya, hanya dia yang tahu, brother. Kita tahu setelah itu terjadi. Sebelumnya Enggak. kita nggak tahu. Gini maksudnya Pak Jon, kan dia tahu nih bahwa nanti
orang Romawi akan mengejar dia akan dipasrahkan dan akan dihukum dan mati 3 hari dan akan dibangkitkan di hari ketiga, kan tahu nih dia. Nah, tetapi Pak John, fakta di lapangan pra penyalipan itu dia masih gemeter loh, masih takut dia. Bahkan keringatnya itu menetes bagaikan darah. Apakah itu menunjukkan dia tahu, Pak John? Ya, kalau menurut catatan di Alkitab, itu keterangan saksi mata menuliskan seperti itu, ya. Jadi mereka mengatakan melihat Yesus itu seperti ketakutan menurut murid-muridnya, dan itu mereka tuliskan di dalam Alkitab. Jadi seolah-olah ada malaikat, muridnya bisa melihat malaikat loh. Malaikat itu mendekati dia seolah-olah ingin memberi pertolongan menurut penulis. Ya, Berarti padahal malaikat murid-murid itu memang melihat selalu ya sama menemani. malaikat itu ya, yang turun itu ya. Kenapa? Berarti murid-murid melihat ya kepada malaikat yang Ya, membantu Yesus waktu ketakutan itu ya. malaikat bisa menyatakan diri dalam rupa manusia sehingga bisa dilihat oleh manusia, betul. Nah, pertanyaannya Pak John, itu malaikat siapa Pak John? Malaikat apa Ya, namanya? Kalau tentang nama tidak disebutkan secara spesifik, tetapi di dalam keimanan kami itu ada 2 malaikat setia yang selalu dinyatakan hadir bersama-sama dengan dia, yaitu Gabriel dan Mikael. Oke. Yesus tahu tapi ternyata dia takut. Yesus tahu ternyata dia kabur. Yesus tahu ternyata disalib dia berteriak. Ini kok kontradiksi Pak John ya? Maksudnya seharusnya Pak John ya, gini nih maksudnya Pak John. Saya tahu besok saya ini akan naik sepeda motor gitu loh. Maka saya sebagai orang yang tahu itu tidak akan ada kekhawatiran. Maksudnya ini ya sudahlah, besok akan saya jalani. Apalagi setingkat Tuhan gitu loh Pak John. Masa Tuhan Jadi? takut Pak John? Maksudnya kan seharusnya gini. Nah, karena dari dulu saya sudah dibuatkan akan dibunuh, ya sudahlah, saya langsung datang ke Romawi, ya sudah salib aja saya. Kan seharusnya gitu, Pak John. Ya, kalau menurut pemikiran Naza benar. Pemikiran Naza sebagai manusia dan pemikiran saya punya keinginan seperti itu. Kemauan saya seperti itu, seperti yang dipikirkan Naza itu. Jika dia memang Tuhan. Tetapi dalam hal ini ternyata dia membuat kita yang membaca tentang cerita itu menjadi bingung. Ya, jadi disinilah kita diuji keimanan kita, apakah iya betul-betul Tuhan itu. Nah, karena secara keyakinan, ini umat Kristen juga banyak yang terpecah-pecah keyakinannya ya. Jadi bukan hanya aliran A, aliran B, Kristen juga banyak yang mempunyai pandangan tentang itu. Bahkan dari itu umat Islam menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu atau Yesus itu menurut kalian adalah sekelas nabi, sekelas rasul. Itu menurut pandangan umat Muslim. Artinya memang Yesus datang ke dunia ini membuat suatu hal yang membingungkan umat manusia. Apakah umat manusia menyatakan dia sebagai nabi? Betul. Apakah umat manusia mengatakan dia sebagai manusia? Betul. Apakah dia adalah Allah itu? Menurut kami, itu adalah betul. Artinya kembali, tergantung cara pandang kalian melihat Yesus itu bagaimana. Jika kalian melihat dari posisi kalian, ya kalau kalian mengatakan dia nabi, kita nggak bisa memaksakan. Seperti teman-teman juga yang dalam ajaran Kristen itu mengatakan Yesus itu, Pak John, ada yang mengatakan Tuhan kecil ya. Itu ada sebagian juga. Itu pun kita nggak menyalahkan. Karena apa? Mereka punya pandangan seperti itu. Gini maksudnya Pak John, kan nanti kita semuanya kan mati nih. Nah, mungkin Pak John mengira Pak John yang masuk surga, anggaplah iya. Terus saya neraka seumpama. Kira-kira Yesus mampu nggak memasukkan orang Islam ke surga tanpa mengimani dia sebagai Tuhan? Mampu nggak Yesus? Ya, mampulah. Kenapa nggak mampu? Dia yang maha kuasa. Tapi kenyataannya dia tidak mampu loh, butuh bantuan iblis lagi. Tak pernah dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, maka dia bisa memasukkan Nazamedia ke surga.
Apa sulitnya dia memasukkan Kalau saudara Naja Media Naja ada Media ke bisa surga? lah. Ini kan cuma akun, bukan orangnya. Loh. Masa akun TikTok masuk ke surga? Enggak, Gimana sih? orangnya ketika Tuhan Yesus itu berkenan kepada saudara Naza Media untuk masuk ke dalam surganya, siapa yang bisa menghalanginya? Coba. Dalilnya ada nggak? Loh, kalau tentang kasih karunia itu adalah kuasa dia, hak dia. Jadi seperti ini, Loh, pada jangan suatu gitu kisah, Pak John. Karena dengar, tertulisnya di kitab Pak John ada itu, suatu kisah orang yang tidak ketika percaya dia tidak disalibkan. diselamatkan loh. Bentar dulu, ada suatu kisah orang yang disalibkan di sebelahnya itu percaya kepada Yesus Kristus karena ada di TKP bersama-sama dengan dia. Tetapi dia tidak mengenal secara spesifik siapa Yesus. Tetapi dia percaya kepada Yesus. Lalu dikatakan Yesus di sana, karena keyakinan orang tersebut, dia telah dipastikan akan bersama-sama dengan dia di Taman Firdaus. Bayangkan. Ya iyalah, maksudnya gini Pak John. Nah, artinya begini, brother. Gini, Bisa kita secara tarik tertulis, kesimpulan, ketika Tuhan Yesus berkenan kepada orang itu, maka pasti bahwa dia akan memberi tempat yang dia janjikan kepada orang yang percaya. Nah, sekarang begini, kan makanya kan kalau bagi orang yang percaya, maksudnya gini Pak John, bagi orang yang tidak percaya dia Tuhan, bagi orang yang tidak beriman terhadap kekristenan, ada nggak dalil bahwa orang ini masih punya kesempatan masuk surga? Ada nggak? Ya, jadi kalau di dalam Bible kita, Alkitab kita udah jelas ketiga orang Udah itu jelas apa? Ada apa enggak? tidak, ya jelas tidak akan bisa bersama-sama dengan dia Kan ketiga asumsi orang berarti itu Pak tidak John dari percaya tadi itu. kepada dia. Ya kan Anda asumsi kan berarti tanya Pak tadi John. gini, Naja, Kalau di Al-Qur'an kalau ada Pak John, orang kalau yang kalau Pak apa namanya Naza itu yang ditanya tadi bisa nggak masuk ke surganya Yesus? Bisa, saya bilang, tapi apa dalilnya, apa haknya, itu kehendak dia sendiri kan? Itu adalah kehendak daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tetapi jika melihat pertanyaan Anda tadi, kalau dia tidak percaya, nah sekarang dia tidak percaya, dia tidak mau diselamatkan. Secara literal yang tertulis di dalam Alkitab, orang itu tidak akan diselamatkan. ya, Tetapi udah, tentang itu aja Pak John, ya, jangan asumsi sendiri. jelas. Loh, bukan asumsi. Kalau kau tanya maha kuasa enggak, itu yang kau tanya tadi. Tentang kemakuasaannya. Iya, tapi kan harus ada dalil Pak John. Kalau memang Yesus berkuasa kalau dalil- bisa memasukkan orang di luar Kristen ke surga, apa dalilnya? Seharusnya ada ayat pendukung Pak John. Ya, kalau kamu pun percaya kepada dia, walaupun kamu Muslim, tapi kamu beriman kepada dia, itu bisa dong. Kenapa Ya nggak bisa? iyalah. Orang Islam yang Nah. tidak beriman kepada Yesus itu murtad Pak John. Gimana sih? Nah, kalau kamu nggak beriman, iya. Jadi kita nggak mau menyalahkan itu. Tetapi ada loh orang Muslim yang beriman kepada dia. Bagaimana pula itu? Nah, orang Islam itu wajib beriman kepada Nabi Isa Pak John. Wajib ya beriman. Wajib, Jadi kalau Pak dia John. beriman dan dia percaya, gimana itu? Iya, kita percaya, kita beriman. Percaya gimana? Imanmu gimana dengan dia? Aku tanya. Loh, makanya di dalam surah An-Nisa Pak John, Allah itu Iya, melarang begini. imanmu tadi, gini Naja, kau bilang tadi kami beriman, kami percaya. Nah, imanmu itu iman apa? Loh, iman apa? Apanya? Iman itu apa sih Pak John? Loh, iman itu keyakinan loh. Loh, di Ibrani, coba baca dulu di Ibrani, coba baca di Ibrani. Apa definisi iman itu Pak John? Enggak usah, kau sekarang jelaskan iman Percaya menurut versi kamu. terhadap sesuatu yang tidak terlihat, itu iman. Yesus terlihat gak? Iya. Loh, Yesus sekarang terlihat nggak? Dulu, kan Bible itu orang dulu Pak John, gimana sih? Sekarang kita bahas yang sekarang. Sekarang yang Ya kalau kita sekarang bahas. sudah tewas Yesus Pak John, gimana sih? Oh, Yesus tewas, berarti cerita tentang dia naik ke surga itu adalah fakta hoak menurut Anda, Naza Media. Ya kan sudah gak ada di dunia Pak John. Loh, kan Anda bilang tewas. Tewas itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Innalillahi bukan tewas artinya, ngawur kamu ini. Innalillahi meninggal, itu sudah artinya mati, kita sudah ini semua kembali. milik Allah. Wa ilaihi Nah. dan kepada Allah roji'un, kita akan kembali. Nah, jadi Yesus menurut sekarang kembali nggak kepada Allah? Yesus Dia milik kembali Allah enggak? kepada Yesus milik Allah enggak? Ya, udah jelas dikatakan aku datang dan keluar daripada Allah itu. Nah, sudah. Sekarang Yesus
dipanggil nggak oleh Allah? Dipanggil kemana? Aduh, masa ke Bandung, Mbak Jong, gimana sih? Ya, nggak ada. Tidak ada dalil di dalam Alkitab dia dipanggil, nggak ada. Loh, kata siapa ada? Sekarang anak Allah ada di samping kanan Allah. Itu prapenyalipan kalimat itu ada, Mbak Jong. Ada kata dipanggil. Anda kan bawa kata dipanggil. Loh, dipanggil ini maksudnya bukan woi, bukan gitu, Pak Jong. Loh. Maksudnya menghadap Allah gitu loh. Tidak ada dia menghadap kepada Allah, nggak ada. Di mana dia Terus menghadap kepada di Allah? samping kanan Allah di Bible itu siapa, Pak Jong? Loh, di samping kanan itu berarti kau mau mengatakan di sana ada dua oknum gitu. Loh, kalau ada di samping, ada di kanan, berarti di kirinya siapa? Jadi kata duduk duduk di samping sebelah kanan itu kan menjelaskan tentang suatu posisi, tentang kekuasaan kanan itu artinya positif kekuasaan ya. Duduk itu menyatakan bersemayam, diam, bertahta. Nah, ketika dia dikatakan bahwa tubuh itu kembali kepada kemahakuasaannya, bertahta ke hadirat yang maha kuasa, itu udah jelas bahwa dia itulah Kembali ke adalah hadirat yang maha kuasa itu apa namanya, Pak Jon? kembali kepada kemahakuasaannya. Nah, awalnya di dunia lalu kembali ke apa? Ke dunia yang gaib, yang tidak terlihat, di dunia keilahian itu apa namanya itu? Gini bro, Yesus mengatakan Gini, aku bukan namanya apa? datang dari Gini. ini. Biar saya jelaskan pertanyaan. Namanya dulu, Yesus ketika awalnya di mengatakan dunia, kepada lalu murid-muridnya, kembali ke dunia yang kekal, di dunia keilahian yang kekal, itu namanya apa? dia datang dan kembali kepada Ya, Keilahian kembali ke dia, hadirat karena dia datang. yang maha kuasa, itu apa namanya? apa namanya? Kembali Itu kepada namanya habitatnya, kembali pada wafat, Pak kekuasaannya. Jon, wafat. Tidak. Wafat itu gimana sih wafat menurut kamu? Coba jelaskan dulu wafat itu apa dalam bahasa pemahaman kamu. Wafat itu artinya Meninggal itu, Pak meninggal. Jon, orang Nah, yang awalnya di dunia, sedangkan lalu dipanggil lagi oleh Tuhan, tidak di dunia lagi, itu wafat. wafat itu seperti nenek saya, itu wafat, nggak bangun-bangun lagi, itu wafat namanya. Nah iya, emangnya Yesus bangun lagi setelah wafat? Di dalam kitab kami dikatakan ketiga orang itu datang pada hari yang ketiga setelah hari kematian dia dinyatakan mati oleh tentara Romawi. Ternyata Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Lah, pemahaman Kristen, Pak Jon, ketika Yesus bangun dari kubur, itu menggunakan tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama, Pak Jon. Betul nggak? Mayatnya gitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tubuh yang baru bukan tubuh yang lama? Keimanan Kristen kan seperti itu. Dengan tubuh yang Bukan baru, seperti bukan tubuh yang itu. lama. Tubuh yang baru dengan tubuh yang lama itu seperti apa menurut kamu? Ya, tanya ke orang Kristen lawan itu doktrin mereka. Tadi kamu mengatakan doktrin orang Kristen tubuh yang baru, siapa yang mengatakan seperti itu? Lah, Tritung yang mengatakan begitu. Oh iya, kamu bukan Tritung ya? Aduh, nggak ada Tritung mengatakan seperti itu. Kamu. Masa Tritung Oh iya, ngomong lupa kayak saya, gitu? Pak Jon. Kalau sampai Pantesan kan, pantesan aja dari tadi diem dia. oh iya, ngeliatin Markus Pak Jon ngomong. kan anu ya, apa Kristen versi Oneness. Tauhid ya? Ya. Versi itu. Terus. Berarti kalau Pak Jon Kristen versi Tauhid, ketika Yesus itu meninggal 3 hari, ya 3 hari nih, tewas nih 3 hari, berarti Bapak Allah juga meninggal berarti, Pak Jon? Bapak itu menceritakan keberadaan roh. Mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Ya, Kejadian 1 ayat 2 itu Oh, adalah kejadian. Allah Wah, dia ada itu di perjanjian baru, malah dalilnya di kejadian. Bapak itu menceritakan tentang Enggak, roh waktu Allah, dia mati itu sedang menceritakan rohnya itu, mana dalilnya? menceritakan tentang rohnya. Roh bisa Iya. mati. Loh, tadi kan saya mengatakan berarti kalau Yesus wafat, bapaknya juga wafat tuh. Bapak itu kan sebuah sebutan, sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus juga, tetapi Ya. tentang keberadaan dia nanti di surga gitu loh. Ya itu, berarti ketika sudah antara sebutan dengan oknumnya sudah menjadi satu, kamu kan versi syar'i nih, versi tauhid. Ya, Nah, kalau dia mati 3 hari, ya, berarti ya sudah.
Berarti saat itu sempat Tuhan itu mati selama 3 hari, dunia ada tanpa Tuhan. Berarti gitu kan? Ya, menurut kamu seperti itu. Saya Kok benarkan. menurut saya gimana sih Pak John ini? Memang menurut kamu ketika Tuhan itu mati, sedangkan Tuhan itu ya yang dinyatakan di dalam tubuh itu adalah roh. Nah, ketika roh itu pergi meninggalkan tubuh itu, apakah dunia ini obrak-abrik itu? Nah, buktinya rohnya kan ikut tubuhnya 3 hari di liang lahat Tidak. itu Pak John. Enggak lah. Kalau yang namanya mati itu, roh itu terpisah dari tubuh. Itu yang namanya Kemana mati. berarti rohnya itu waktu 3 hari ada di liang lahat itu? Kalau tentang roh itu kemana, itu urusan roh. Karena dia bisa kemanapun dia mau. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi tentang roh itu. Oh, berarti roh itu jalan-jalan dulu, nanti di hari ketiga dia balik lagi gitu ya ke liang lahat itu gitu kan? Bisa juga seperti itu. Oh, bagus. Bagus ini, bagus. Ini versi tauhid beneran ini. Ustadz Wafi, host, saya izin turun dulu ya. Mau Iya. kerja dulu kita. Siap. Buka room maksudnya. Buka room maksudnya. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Assalamualaikum. Assalamualaikum host. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Casper Pak John. Waduh, saya bilang kayak Casper, roh itu nggak bisa dilihat. Jadi kita nggak bisa bilang kayak Casper ya. Roh itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Jadi Oh iyalah, nggak bisa yang bilang kita dijangkau oleh membayangkan akal roh itu pikiran seperti manusia apa. siapa? Nanti nggak ada yang typing apakah roh itu seperti Casper katanya. Casper aja saya nggak pernah lihat Casper itu seperti apa. Itu kan hanya halusinasi pikiran manusia. Berarti Bapak itu cuma panggilan ya? Intinya Ya, Yesus itu Bapak itu sendiri ya? anak adalah sebutan kepada Dia yang Maha Kuasa yang menyatakan diri dalam nama Yesus Kristus. Betul. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit, itu suaranya siapa? Suara Allah yang ada di dalam diri manusia itu. Si. Coba kita pikir Pak John ya. Yesus Ya. dibaptis. Dari langit ada suara. Tubuhnya ada di bumi satu. Ya. Nah, kemudian suara Suaranya daripada anu roh Allah, nyangkut di langit satu. Terus suara roh Allah ini kan bisa didengar dari mana saja ya. Ketika dia terdengar dari langit itu bisa dari sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur itu bisa semua didengar. Nah, itulah kemakuasaan terus yang suara daripada jadi Tuhan burung itu. merpati ini apanya? Burung merpati di sana dikatakan seperti, artinya menurut mereka yang seperti burung merpati itu yang kemudian hinggap ke atas tubuh Hinggap di Yesus jendela itu, Kristus, terus ini disebut dengan roh Allah, katanya Roh Kudus. katanya ya, belum tentu juga berarti ya. Menurut ayat tersebut roh Allah. Oh, berarti ada 2 oknum berarti ya. Satu Yesus yang dibaptis, lalu suaranya Yesus langsung tembus dari langit. Enggak, bukan begitu. Di situ ada tiga keberadaan: suara, kemudian roh, kemudian tubuh. Ada 3 keberadaan, tapi mereka satu. Satu. Duh, pusing saya. Nah, pusing karena memang nggak bisa dipahami secara logika kita. Bagaimana caranya kalau manusia itu maunya 3 oknum itu supaya masuk ke akal pikiran manusia. Dia harus Berarti menghadirkan 3 oknum. Tuhan Tetapi memberikan konsep tentang dirinya memang tidak bisa dicerna oleh akal berarti ya. betul, iya betul. Oh. Betul. Setahu saya gini Pak John, Tuhan ini kan tahu kapasitas otak manusia. Seharusnya karena tahu kapasitas otak manusia, ciptaannya, dia seharusnya memiliki konsep agar manusia memahami tentang dirinya dengan batas otak yang tertentu. Contoh, yang namanya Tuhan ya sudah Esa. Kemudian Allah Maha ini, Maha itu. Jadi kalau seperti tadi kita kaitkan dengan kasus Yesus yang dibaptis dan di sana dipaksakan suara yang datang itu ternyata adalah kuasa Allah yang orangnya sedang dibaptis saat itu, lalu burung merpati itu juga dikatakan satu, berarti Yesus sedang menggunakan kagebun sin no jutsu berarti ya. Bisa seperti itu menurut kamu, Bro. Oke.
Oke, kalau dikata Jadi kalau ya, kalau begini Naza. Nah, ketiga dia menyatakan tiga keberadaan pada waktu yang sama di tempat yang sama. Inilah salah satu kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bagaimana dia menyatakan diri dalam tiga keberadaan. Suara, kemudian seperti burung merpati, kemudian tubuh yang ada di 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 terus bumi, umatnya ya. anu ya, umatnya Ya, kayak Bang John jadi tiga pinter-pinter keberadaan gitu loh. bukan tiga oknum itu. Nah, disinilah Tuhan itu, Yesus ingin menyatakan kepada kita bentuk kemahakuasaannya. Jadi kalau dia hadir dengan tiga oknum, kita nggak heran. Oh, ini ada Naja, ada logika, ada John. Itu wajar. Tetapi ketika John sendirian, tetapi dia mampu menunjukkan suara, kemudian wujud lain, oh, yang ini yang harus kamu akui kemahakuasaan saya. Karena apa? Saya bisa menghadirkan tiga keberadaan saya dalam waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, itu bentuk kemahakuasaan Tuhan itu. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami kemahakuasaan Tuhan itu di Pak luar John, jangkauan kita? Pak John pernah baca Yohanes 5 ayat 26 nggak Pak John? Kenapa? Yohanes 5 ayat 26, silakan. Coba dibuka dulu Pak John, Yohanes 5 ayat 26 itu. Karena dari tadi saya lihat Pak John itu maksakan gitu loh. Bahwasanya Allah itu Ya, adalah silakan Yesus dibaca. sendiri. Yohanes 5 Ya ayat coba dibaca 26 dulu apa? Pak John. Kalau nggak saya yang bacakan Silakan nih. dibaca. Iya, bacakan, enggak apa-apa. Ya berarti belum pernah baca ya Pak John ya? Silakan baca, karena saya bukan penghafal, bro. Iya, Ya, bukan pembaca juga ya. perhatikan Bang. Hmm. Yohanes 5 ayat 26-nya itu ya. Itu bunyinya seperti ini, Bang. Tunggu ya, biar enak. Kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri dan kepada anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Kan gitu ayatnya tuh. Masya Allah, betul sekali Ustadku. Jadi dengar Bang ya, sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, anak ini siapa? Oke, saya jawab ya. Itu tetap satu Nah, anak tadi ini jawabannya. siapa? Ya sudah, saya jawab. Bapak Anak itu ini Yesus dan bukan? anak itu. Bentar dulu, jangan kau bilang langsung kau bilang Yesus. saya jelaskan dulu. Bapak ini, dia Yesus yang ngomong. Yesus menggunakan simbol Bapa dan anak. Jadi dia tidak mengatakan aku di sana ya, tetapi dia gunakan kata Bapa, kemudian kata anak punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri. Betul sekali. Bapa itu punya hidup sendiri, keberadaan dia tersendiri karena dia betul. itu adalah roh. Roh. Ya, roh. Hidup roh itu tidak sama dengan hidup anak. Anak itu adalah tubuhnya. Nah, tubuh dengan roh itu dua hal yang berbeda, bro. Ya. Dengarkan Bapak, Pak John, gini loh. Ayat bentar yang dulu, sudah kamu sangat jelas bisa seperti penjelasan itu Pak John itu gimana ya? Mencoba untuk menafsirkan, padahal itu sangat jelas Pak John. Saya kan sudah bilang, Bapak memiliki dan hidup Anda- dalam dirinya sendiri. Begitu juga diberikan kepada anak. Memiliki Bentar hidup dulu, kau dalam nanya dirinya dengan aku. sendiri. Dengarkan Pak John, biar saya coba jelaskan. Mana tahu nanti nyambung Pak John ya. Karena gini. Tidak perlu kamu menjelaskan Jangan, tentang tunggu pemahaman sedikit kamu Pak John, bertanya gini. atau mau menjelaskan ayat saya. Iya, tunggu sebentar. Kamu bertanya Gitu loh. atau mau menjelaskan ayat saya. Oh, saya bertanya supaya Bapak tahu pernah baca Ya udah, enggak? usah, Kalau Bapak nggak kalau tahu biar kau saya lebih jelaskan tahu. kan gitu. Dengarkan dulu saya Pak John lebih tahu. sedikit. Kenapa Anda mau menjelaskan? Iya karena saya lebih tahu, lebih jelas daripada Anda kan gitu. Dengarkan sedikit Pak John. Jadi Biar saya kalau lanjutkan kau lebih ya. tahu, tidak usah kau tanya. Kalau Oke kau gini Pak sudah John, lebih kalau tahu dari memang aku. sekarang saya mau tanya ke Pak John. Dengarkan. Nggak usah tanya, nggak usah. Oke. Nggak usah tanya. Ya, kau dengarkan. jelaskan aja kalau kau tahu. Ngapain Wah, pula ya kau tanya udah kalau saya kau jelaskan tahu? makanya Anda diam. Ya. Silakan, Di Yohanes silakan, 5 kau ayat jelaskan. 26 itu sudah sangat jelas. Tidak perlu Anda tafsirkan lagi, nggak perlu Anda apa lagi karena itu sudah jelas perkataannya. Bapak memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga diberikan kepada anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri.
tafsir mana lagi? Tafsir itu hanya dibutuhkan apabila narasi atau ayat tersebut mengandung suatu makna. Nah, tidak Itu semua orang mampu menurut memaknai ayat tersebut, sehingga apa? Butuh penafsiran. Ini logika. Kamu Tunggu itu dulu. menggunakan Tadi katanya biar saya logika, jelaskan. bukan Tunggu menggunakan sedikit. iman. Bang John, Kamu tidak sabar. paham siapa bapak itu. Makanya Dengarkan saya dulu. luruskan Tadi kan dulu. disuruhnya saya untuk Sekarang menjelaskan. aku Biar saya tanya, jelaskan. Kamu tahu nggak bapak Ya, itu siapa? dengarkan, Logika. tunggu. Aku Saya tanya belum dengan selesai. kamu. Aku tanya dengan kamu. Nggak usah kau jelaskan. Itu Tadi Anda minta saya jelaskan, ya makanya biar saya selesaikan sedikit lagi nih. Ya. Ayat di dalam Bible atau di dalam satu kitab suci, kalau ayat itu sudah menceritakan satu yang jelas gitu loh, tidak perlu namanya butuh penafsiran. Penafsiran itu hanya akan ada apabila di dalam ayat tersebut ada terkandung satu makna, yang dimana makna ini tidak semua orang mengerti dan paham. Maka butuh penafsiran dari orang-orang ahlinya. Begitu, Pak. Jelaskan menurut pendapatmu. Sekarang saya tanya, gini. Kalau Silakan, makanya silakan, Pak, jangan Pak dipaksakan John jelaskan, gitu John. loh. Pak John jelaskan, silakan. Iya, Silakan kita dijelaskan. jelaskan logika ini besarkan volume mic-nya aja. Tapi Berdebat, masalahnya Pak. itu udah tertulis loh Pak John. Punya ibu sendiri, apa anak punya ibu sendiri, Saya bapak sendiri. mengatakan Yesus di sana menggunakan simbol Bapa dan Anak. Dia tidak menggunakan kata aku ya. Aku punya hidup sendiri enggak, tapi dia menggunakan simbol anak. Jadi jelas dipahami siapa anak, siapa Bapa. Bapa dan anak itu adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, biarin dulu. Ya, Terus. sudah Oke. ada di dalam Yohanes 10 ayat 30. Dia satu atau dua, Pak? Ketiga, ada yang bertanya, siapa Bapak itu? Karena banyak ayat-ayat di dalam Alkitab itu membuat bingung murid-murid Yesus. Karena Yesus selalu mengatakan, Bapa lebih besar dari aku, Bapa yang mengutus aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Jadi murid-muridnya pada bingung. Siapa sih Bapa yang dibilang oleh Tuhan Yesus ini? Karena mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar suaranya. Jadi mereka bingung. Bagaimana mungkin mereka bisa mengenal Bapa itu, sedang mereka tidak bisa mengetahui siapa Bapa itu. Oleh karena itu, salah satu murid Yesus yang bernama Filipus, ya, yang bernama Filipus itu akhirnya bertanya, ya Tuhan Yesus, tolong tunjukkan kepada kami, siapa Bapa itu? Di mana tertulis ayat itu, Yohanes 9:14, ayat 9 sampai dengan selesai. Lalu Yesus mengatakan, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Sebab aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Nah ini perkataan Yesus. Ya, Oke. sekalian Yohanes 17 ayat 21 sampai 22, Pak. Aduh, Ya. bentar dulu lah. Nanti Ya, kalau aku Yohanes udah selesai. 17 ayat 21 Jangan sampai terlalu 22. panjang, Pak John. Terlalu panjang. Maka diikutin aja lah kita bahas Makanya aku kan satu-satu. tinggal nunggu. Aku mau selesai dipotong-potong. Jadi Terlalu panjang. jadi Bukan dipotong, Pak. Gini loh, Pak. Dengarkan. Iya. Kalau Anda paksakan, ya dalil mereka itu adalah satu, aku dan Bapak adalah satu, maka Anda harus buka dulu Yohanes 17 ayat 21. Coba Bang Sidik, Bang bantu Bang, perangkat saya lagi dipakai anak satu. Coba Bang dibaca. Yohanes 5 ayat 26. Gitu loh. Dia mau bawa ke arah mana ini tentang Yesus dan Bapa ini? Yohanes Jadi 17 21 kenapa ini? 17 Iya, ayat 21. Yohanes 17 Saya ayat bantu 21 ya. sampai 22 Bang Sidik, coba dibacakan. Kan dia maksa tuh, aku dan Bapak adalah satu gitu. Itu dalil mengatakan mereka satu. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku, kan gitu. Nah, Iya, artinya ada kata kita gitu kan, lebih dari satu. dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu gitu.
Terus? Di situ ditulis dalam huruf besar ya. Nah, situ apa logika? Jadi gini Pak John, kalau Apa yang Anda mau kamu memaksakan tanya? aku dan Bapa adalah satu, di situ menjadikan dia adalah Tuhan dan mereka satu kesatuan, maka di situ juga ada kita dan kita di situ, ya, dan mereka juga ada kita ada mereka. Berarti itu bukan cuman Yesus dan Bapa, bukan cuman anak dan Bapa di situ, tapi ada mereka. Mereka di situ ada yang mengatakan adalah 12 murid Yesus. Berarti mereka juga Bapa harus siap konsekuensinya. Bahwasanya 12 murid itu termasuk Tuhan juga. Atau Bapak ikuti narasi yang di Yohanes 5 ayat 26 tadi, Bapak harus Mereka dan pisahkan kita Bapak itu dan anak kayaknya itu. berbeda deh Pak. Yang kau tanyakan apa sekarang? Jadi gini, Pak John. Pak John mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8, 17, 18 di situ 2 orang. Sebenarnya yang betul yang mana? Mana 2 orang? Coba Pak John buka dulu Yohanes 8, 17, 18. Ya tunjukkan yang mana 1 orang lagi. Di sini Yohanes 8, 17, 18 dalam kitab. Sekarang ada pertanyaan di sini yang Pak John yang sangat fundamental di sini dalam Yohanes 8, 17, 18 ya. Di sini tertulis gini. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Ini Taurat juga ya. Yohanes 8, 17, 18. Bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. 2 ya sini. Akulah yang Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi 2 orang di sini antara Yesus dan Bapa. Nah, satu pertanyaan itu kan ada 2. Pak John mengatakan Yohanes 10, 30 aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang mana yang betul? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua. Di sini dikatakan dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berarti di sini udah tertulis ya di dalam Taurat Musa ya. Ya. Akulah yang bersaksi. Jadi Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri dan juga Bapa yang mengutus Yesus. Bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus. Kira-kira dalam kitab Taurat mana yang bisa saya buka, Pak? Saya dapatkan ini. Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu maksudmu ayat itu Kejadian di pun mana juga tertulis sudah lebih dari begitu? 1 Pak. Iya. Terus ini sudah lebih dari 1. Ini ada 2. Karena di sini bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Ini 2 orang tertulis, Pak. Jadi pertanyaan 2 di sini. Di sini kan 2 orang antara Bapak dan Yesus. Jadi tidak, kalau Bapak tarik ke Yohanes 10:30 berarti kontradiksi. Karena di sini ada kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, terus pertanyaan kedua, di situ tertulis dalam kitab Taurat Musa. Ini. Dan dalam kitab Tauratmu, Taurat nih, ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi ada 2 orang ini antara Bapak. Setuju. Dan ada anak. 2 orang Pak. Nah, Di terus perjanjian lama pun juga. terus ada tertulis di dalam kitab Taurat. Orang yang dibilang di sini orang ya, 2 orang betul? Lebih dari 2 pribadi ya, bahasanya 2 pribadi. Oh, pribadi atau orang? Pribadi. Iya, 2 orang di sini tertulis 2 orang adalah sah. Iya, maksudnya Kira-kira di sini orang atau apa menurut kalian? pribadi, 2 pribadi. Iya, dan dalam kitab Taurat ada jadi kita, sini makanya ditulis Ada kata kita. dua pribadi. Kita dalam huruf Ada 2 besar. pribadi. adalah sah Pribadi. ya. Ada Lebih 2 dari 1 pribadi. Betul. Jadi ada 2 pribadi, ada 2 keberadaan yang menyatakan ya. Jadi Betul. bukan orang, karena kalau dibilang orang, Iya, bukan orang. Anda mau Betul, mengatakan pribadi. Tuhan itu orang, nanti kita Tapi Iya, sini salah, tertulis salah, orang, salah. Pak. Tertulis sini tertulis orang. Oke, pribadi ada 2 pribadi. Iya. Jadi keberadaan. Makanya yang dimaksud disebut sana kita, itu kata adalah kita etos ada kita. anak dan bapa. Jadi Jadi Bapa dan dua Anak di entitas. sana itu menjelaskan 2 keberadaan. Jadi bukan 2 oknum. Jangan samakan seperti itu. Tapi di sini tertulis setuju. 2 orang yang saya, Pak ya. Nah, Ya, Yang mana? Ayat mana 2 orang? orang. Coba disebutkan Bukan ayat mana? orang. Yohanes 8, 17, 18 dalam Oke, kita kitab buka Tauratmu Yohanes. ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus Ya, yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri, oke, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Yesus. Jadi ada 2 entitas, 2 entitas ini. Ya, 2 entitas itu, 2 keberadaan. Jadi dia menggunakan kata orang di sana untuk memahami itu. Hmm. Padahal Itu orang pertanyaan di sana pertama. itu bukan merujuk kepada seperti kita
kemanusiaan tubuh kita bukan seperti seorang di sana, tetapi itu Nah, lebih jadi pada keberadaannya. Oke, jadi poin pertanyaan ini supaya Pak John lebih jelas, Yohanes 10:30 mengatakan bahwasanya di situ aku dan Bapa adalah satu. Oke, tapi di sini ada dua. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam bentar ya, Yohanes 10:29 ya. Sebelum kita merujuk ke Yohanes 10:30 kan kita masuk Yohanes 10:29. Padahal di dalam Yohanes 10:29 sebelum merujuk ke Yohanes 10:30 sebenarnya bunyinya gini loh, Pak. Bapakku ya. Bapakku ini Sang Pencipta yang memberikan mereka kepadaku. Jadi ada Bapa dan ada Yesus. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iya, ya kan? Di situ kan tertulis gitu. Nah, kalau kita lirik lagi ke atas Yohanes 10:25 itu satu pekerjaan sih sebenarnya. Tapi kalau Pak John mengatakan bahwasanya aku dan Bapa secara harfiah mengatakan Yesus di dalam Bapa, nah berarti ini kontradiksi atau seperti apa? Sementara Yohanes 10:9 mengatakan lain dan Yohanes 17 Yohanes 8 17 18 dua orang di situ, Pak. Silakan. Jadi begini, brother. Di dalam Alkitab kami, ya, kata Bapa di sana itu tidak pernah terdengar suaranya, tidak bisa dilihat rupanya. Itu dibenarkan di dalam Yohanes 5:37 karena esensi daripada Bapa itu adalah roh. Artinya, tidak seorang pun bisa mendengar suaranya dan tidak seorang pun bisa melihat rupanya kecuali anaknya yang tunggal. Inilah tubuh itu. Ya, anaknya yang tunggal itu bukan dalam arti kata anak itu seperti kita yang keluar dari rahim ibu kita, tetapi kata anak di sana itu menyatakan tentang keberadaan daripada dia dalam rupa manusia, daging. Nah, jadi biar kita pahami, kalau di dalam keyakinan Bro Sidik, mengapa Isa Al-Masih itu kalian yakini sebagai nabi? Karena di dalam Al-Maidah 116 itu saya pernah baca, terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Isa Al-Masih. Sedangkan di kitab kami tidak ada satu ayat pun yang menceritakan dialog dua arah antara Bapa dan anak. Nah, itu yang membuat kami meyakini bahwa Bapa dan anak itu adalah menceritakan tentang keberadaan daripada Dia yang Maha Kuasa. Nah, tetapi kalau di dalam keyakinan kalian itu dikatakan di ayat itu ketika Allah bertanya kepada Isa Al-Masih apakah Maaf, dia Pak. pernah mengatakan Kalau kamu diskusi mengatakan antara Allah? Bapak dan anak itu kayaknya ada, Pak, di Alkitab. Di mana, Pak? Dari kitab perjanjian awal penciptaan dunia pun juga Allah berdiskusi antara Bapa dan maksudnya dia menyampaikan diskusinya dengan kata kita. Jadi ada diskusi lebih dari satu entitas Allah itu sendiri Di mana dari proses terjadi penciptaan. dialog dua arah menurut Anda di ayat berapa? Terjadi percakapan dua arah. Bentar, Pak John jangan dulu Pak John jangan dulu melebar. Iya. Jangan dulu melebar. Enggak. Ya, makanya Enggak, aku bilang, Kalau begini Pak John, kalau Allah kita sudah bahkan berbicara menyatakan itu di penghakiman, Alkitab pun sudah kalau ada di kita kitab sudah perjanjian lama. sudah berbicara Kitab tentang perjanjian. bentar dulu. Bentar, Kalau kita bentar, sudah bentar. berbicara tentang penghakiman itu lain adanya. Yang kita berbicara ini yang di dalam kitab Bapak. Ya, Nah, jadi kalau begini, kita Dik. berbicara itu Bapak nggak bisa lari kemana-mana karena di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16 fa'ilul kalau nggak salah ya bunyinya. Ini Pak John, saya coba jelaskan ayatnya langsung. Bentar Pak bentar dulu. Fa'alul lima yurid. Jadi Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Yang kita bicarakan ini di sini, jangan dulu kita bicara tentang penghakiman nanti, gitu loh. Nah, kita berbicara tentang tadi, Pak John. Pak John mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Padahal tadi logika sudah bawakan dia punya hidup sendiri, Bapak punya hidup sendiri. Nah, ditambah kuat lagi bahwasannya di dalam Yohanes 8 17 18 itu kedua orang itu dua orang di situ menyebutkan, gitu loh. Iya, dua Di entitas. mana? Di mana Dua ada entitas dua di orang? Bapak baca dulu, Pak John baca Yohanes 8 17 18. Dua orang Dua berarti entitas. bukan Tuhan dong. Satunya bukan Tuhan gitu. Pak Sama-sama John, Tuhan. aduh. Oh, ya orang. Pak John, Karena jangan kalau dulu kamu kabur. menyebutkan orang, berarti dua orang itu tidaklah Tuhan di sana. Ya, berarti Bapak itu kamu mau mengatakan Bapak itu orang gitu. Enggak. Yohanes 8 Allah 17 itu yang tertulis kok. Kenapa salahin kami? Lah, makanya ditulis itu Yohanes 8 17 18. Dan dalam Bapa kitab huruf Tauratmu besar, ada Anak tertulis itu huruf bahwa besar, kesaksian Kitab dua huruf orang besar. adalah sah.
Itu 2 orang itu, jangan Bapak salah muter-muter ke kami. Oh, Itu kalau Biblos Bapak, kalau bukan kesaksian Bible 2 saya. orang itu isi tentang kitab Taurat, pengajaran kitab Taurat yang diterangkan Ini kembali. siapa sih yang ngomong ini? Verdoven. Sabar dulu, Bung. Anda Kristen apa jangan, Islam? Jangan penggal satu ayat. Ya, jangan saya tanya penggal Anda satu Kristen ayat. apa Bicara Islam di satu sini? pasal. Kamu saya ngomong, kamu nimbrung. Anda Islam apa Kristen? Coba Verdoven. Pak John mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Nah, Verhoeven ini Kristen atau Islam, Bang? Halo, kalau nggak ngomong saya turunin ya. Oke. Saya bicara as whatever lah. Terserah mau disebut apa. Loh, Turun. Ini room diskusi lintas agama. Jadi hanya orang yang memiliki agama yang naik di sini. Kalau Anda tidak ada kapasitas memiliki agama, turun saja. Oke? Oke, saya Maaf ya. ke gereja, Jangan Oh, orang gereja nanya dari Islam Kristen. Kristen kok Oke. di gereja. kamu kalau Tritunggal, kamu Juga. ini kita lagi bahas. Kalau kamu Tritunggal sama Wan itu, saya di sini menjelaskan tentang tadi Pak John menyatakan aku dan Bapak adalah satu. Padahal yang dimaksud di dalam Yohanes 10:25 itu satu pekerjaan. Bagaimana mungkin sang pencipta ini lebih besar daripada segala apapun, terus Yesus ada di dalam dia dan dia dalam Yesus. Nah, makanya saya bawa Yohanes 8:17-18. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Ini yang tertulis 2 orang. Kalian Iya. menanggapi apa terserah kalian. Itu kan Aku kitab- dia hanya bentar, mengulang saya belum kitab Taurat, selesai. pengajaran. Verdoven Saya nanti belum sama selesai. Saya aja, Verdoven nanti sama saya aja. Kalau sama Akulah saya yang Anda boleh bersaksi. bebas ngarang nanti. Oke? Yesus Biarkan yang Om bersaksi Sidik dengan si tentang John dulu. Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri, dan juga Bapak yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus. Jadi ada 2 orang di sini. Karena di sini udah jelas. Nah, 2 pertanyaan di sini sangat fundamental bahwasanya kalian paksakan Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu, padahal di sini 2. Satu. Nah, terus saya tanya lagi, dalam kitab Taurat ini ada tertulis. Jangan lari kemana-mana ya. Saya minta di dalam kitab ini tertulis di mana bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus yang bersaksi ini menyebutkan Yesus yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Di mana ini ada tertulis di dalam Taurat Musa. Oke, di sini Taurat ya, Tauratmu di sini tertulis. Silakan coba, saya minta datanya. Silakan. Oke, gini Bang, itu nanti Pak Verhoeven 2 menit, si Bang John 2 menit. Nanti kita muter aja Bang Sidik biar Ustadz Wafi gitu. 2 sama Bang Sidik gitu. Oke, lanjut. Ya, oke. Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi perkataan Yesus itu bukan tentang orang, tetapi 2 identitas ya, atau bisa dikatakan pribadi atau keberadaan yang bersaksi. Jadi kalau ada 2 yang bersaksi, itu keberadaan anak dan bapa, bahwa dia bersaksi. Anak itu ketika dia ada di dunia, dan bapa ketika dia ada di surga. Nah, kesaksian ini adalah satu oknum, tetapi disaksikan 2 identitas, 2 keberadaan. Jadi nggak usah kita mengatakan ini seolah-olah ada 2 oknum, karena di dalam Alkitab kami itu Yesus itu berkata-kata sendiri, ya, dia yang menjelaskan kepada manusia tentang keberadaan Bapa, tetapi tidak seorang manusia itu pernah melihatnya, tidak pernah seorang pun bisa mendengar suaranya. Tetapi dari perkataan Yesus mengajarkan kepada kami bahwa Bapa itu kedudukannya adalah di sorga. Dia adalah penguasa alam semesta ini. Nah, Yesus mengatakan dia datang dan berasal daripada Allah itu. Dia datang dan berasal daripada yang maha kuasa itu. Datang menjadi manusia. Nah, ketika dia menyelesaikan misinya selama di dunia, dia kembali pada kemahakuasannya. Seperti yang dikatakan oleh Najah tadi, dia duduk di sebelah kanan, kembali kepada kemahakuasaannya di surga. Jadi dia telah menjadi Bapa itu sendiri. Nah, ketika dia menjadi anak, itu dia mempunyai kehidupan sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh logika tadi. Ketika dia di dunia, dia mempunyai kehidupan sendiri.